Baik, kembali lagi eh, bersama saya di sini. Sesuai janji saya atas tutorial saya sebelumnya, kita sudah membahas tentang perorangan while. Kemudian kita akan melanjutkan tentang perulangan do while. Oke, pada perorangan do while saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih perorangan do while itu. Sorry. Oke. Perorangan do while digunakan jika kondisi yang do lakukan memenuhi syarat di while. Jadi struktur do while itu perintah do akan dijalankan jika kondisi di while di sini memenuhi syarat atau true. Oke, perorangan do while di sini saya ulangi lagi, jika kondisi do melakukan statement, misalnya kondisi yang statement yang dihasilkan dari do ini memenuhi syarat pada kondisi while, maka do akan dijalankan kembali. Misalnya kita kasih contoh di sini, misalnya statement do-nya misalnya nilainya 1. Kondisi while-nya misalnya while nilai kurang lebih besar dari 0, seperti itu. Jadi apakah kondisi while itu kondisi while ini memenuhi syarat? Ya, memenuhi syarat karena nilai ini lebih besar dari 0. Jadi kan nilai 1 itu lebih besar dari 0, jadi hasilnya sama dengan true. Nah, karena hasilnya true, maka statement di do akan dijalankan kembali. Statement di do akan dijalankan kembali. Misalnya kita masukkan nilainya di sini min 1, min 1. Apakah nilai di sini bernilai true? Akan kita cek nilai, berapa nilainya? Min 1 kurang dari 0. Oke, apakah min 1 lebih besar dari 0? Tidak. Otomatis ini false. Dan untuk statement do dia tidak akan dijalankan kembali karena nilainya false. Kemudian dia akan finish atau selesai. Baik, seperti itu. eh, Daripada pusing, lebih baik kita lanjutkan saja statement ini di menggunakan program Java-nya. Baik, saya akan hapus dulu ini. Saya akan hapus. Oke, misalnya kita di sini mencoba untuk mengecek sebuah nilai. Kita masukkan integer nilai. Kita buat sebuah do-nya. Apa yang akan do lakukan? Sebenarnya oke. Mari kita cek dulu. Kita buat system.out.print line-nya. Jangan print if aja dulu. Coba kita masukkan nilai Anda. Masukkan. Dibantu ya. Oke, kita akan menggunakan kelas scanner. Kita beri nama objeknya input, new scanner system. .in. Jadi kita akan memasukkan inputan kita ke dalam nilai integernya, nilai yang bertipe data integer. Kita akan ubah data yang dimasukkan tadi bernilai integer. Kita kopikan saja. Pluskan di sini. Nah,
Ketika perintah do jalankan, maka akan dicetak masukkan nilai Anda. Jika Anda memasukkan nilainya adalah 2, otomatis tidak akan terjadi karena di while ini tidak ada syarat yang memenuhi perintah do. Maka kita akan masukkan misalnya nilai yang Anda masukkan itu kurang dari sebentar, kurang dari 0 atau lebih besar dari 0, maka perintah uh, do akan dijalankan terus. Oke, kita akan lihat nilai Anda error seperti itu. Beres. Oke, akan kita coba perintahnya di sini. Kita akan jalankan perulangan dualnya. Mau angka berapa? Angka berapa? Misalnya kita gunakan angka 12. Oh, salah deh. Kita akan gunakan di sini print line saja biar angkanya lebih rapi. Oke, mohon maaf, kita akan ulang lagi. Oke, kita akan perjelas. Masukkan nilai Anda, kita masukkan 12. Oke, 12 diterima karena kenapa? Nilai 12 lebih besar dari 0. Kita masukkan di sini 1. Oke, nilai 1 akan diterima karena nilai 1 memang lebih besar dari 0. Bagaimana kita masukkan di sini 0? Oke, nilai Anda adalah 0. Kemudian nilainya akan berhenti karena nilainya error. Kenapa nilainya error? Karena nilai 0 itu sama dengan, karena nilai yang dimiliki angka nilai di sini adalah 0. Nah, terus program terhenti, maka statement yang nilai masukan Anda atau perintah do di sini tidak akan dijalankan. Kita ulangi lagi, misalnya kita lakukan sebuah perintah, misalnya bagaimana jika kita masukkan -1? Ya, otomatis nilai akan error. Kenapa? Karena nilai tersebut tidak memenuhi syarat, karena nilai bernilai -1. Kenapa? Karena -1 kurang dari 0. Oke, seperti itu. Oke, kayaknya simple ya. Bagaimana kalau kita buat program yang selanjutnya? Kita buat sebuah contoh. Satu contoh untuk pengurangan jumlah piring. Kita do. Kita kopikan saja. Masukkan jumlah piring yang ingin Anda pakai. Kita akan ganti nilai menjadi pakai. Nah, untuk pengurangannya kita akan kurangkan jumlah piringnya. Dari jumlah piring dikurangin dengan jumlah pakainya. Kita akan kopikan di sini. Sisa piring adalah while kita akan memberikan syarat kalau sisa piringnya tersebut masih berjumlah lebih besar dari 0, maka jumlah piring tersebut tidak habis. Jumlah piring lebih besar dari 0. Oke. Maka jumlah piring tersebut tidak habis. Bagaimana dengan jumlah piring misalnya lebih kecil dari 0, maka jumlah piring itu akan dinyatakan habis.
dengarkan dulu. Oke, kita akan jalankan programnya. Apakah sesuai dengan yang saya inginkan? Masukkan nilai. Oh, sorry, bukan. 2L2. Masukkan jumlah piring yang akan Anda pakai. Ingat jumlah piring kita ada 100. Jadi kita masukkan jumlah piring. Misalnya kita mau pakai 99. Oke, masih belum perfect semua. Sorry. Mohon maaf teman-teman. Nah, mudah-mudahan perfect. Coba ya. Masukkan jumlah piring yang Anda pakai. Ingat, piring yang kita punya tadi adalah 100. Bagaimana kita pakai 99? Oke, sisa piring akan 1. Jumlah piring akan terus ditambahkan. Bagaimana jika kita pakai 100? Oke, jumlah piring akan tersisa 90 min 99 dan di sini akan dinyatakan piring habis. Oke, kita di sini biar perfect. Oke, perulangan di sini akan kita cari. Wow. Kita ulang. Jumlah piring Anda adalah 100. Misalnya kita gunakan di sini, masukkan jumlah piring Anda. Kita akan masukkan jumlah piring kita, misalnya masukkan jumlah piring yang ingin Anda pakai. Oke, sepiring 90, jumlah piring Anda adalah 90. Masukkan jumlah piring, misalnya masukkan 20. Oke. Selanjutnya jika kita gunakan misalnya 60, jumlah piring. Oke, sisa. Oh, 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 oh. Bagaimana jika kita gunakan 11 di sini? Sisa piring Anda dalam satu piring habis, seperti itu. Oke, tutorial kita sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya dengan perorangan for. Terima kasih sudah menonton video tutorial saya. Tetaplah kreatif. Semoga harimu menyenangkan.